Halo semua, perkenalkan aku Ade Arviana, mahasiswa sastra Cina dari Universitas Brawijaya. Nah, di sini aku nggak sendirian loh, ada teman-teman aku yang hari ini bakal bergabung. Hai, salah satunya aku. Hai, kenalin nama aku Faiza Fadilatus Sadia, biasa dipanggil Faiza. Nah, di sini nggak cuma ada aku sama Ade aja loh, masih ada teman kita lagi. Sering. Hai, kenalin nama aku Alaya Kuratuani Yasin. Bukannya kita masih ada teman satu lagi ya? Oh iya, masih ada lagi ya ternyata. Siapa ya? Oke, siapa ianya yang terakhir yaitu aku. Kenalin, nama aku Rahmania Wening Tias. Aku dan teman-temanku tadi perkenalan untuk memenuhi tugas akhir etika profesi kelas B. Langsung aja stay tune. Tururung. 经济方面，中国最近发生了一件大事情。来看到继华融国际的原董事长赖小民之后呢，华融国际原总经理白天辉一审判决已经出炉了，被判死刑，很罕见，直接判处。 Nah, itu tadi sudah ditampilkan sebuah berita yang merupakan salah satu contoh luaran dari bidang jurnalistik. Jurnalistik, apa sih jurnalistik itu? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Jurnalistik merupakan profesi yang memiliki ruang lingkup pekerjaan yang sangat luas. Yang kita ketahui umumnya itu ada wartawan dan reporter. Jurnalistik ini melibatkan penulisan dan juga penyampaian berita atau informasi melalui berbagai media seperti koran atau surat kabar, majalah, televisi, radio, dan bahkan platform online seperti website-website. Nah, jurnalis ini bertanggung jawab untuk menyampaikan berita yang akurat, objektif, dan bertanggung jawab kepada publik. Oke, nah tadi kita udah mendengarkan kan apa itu jurnalistik. Sekarang kita akan menjelaskan mengenai kode etik jurnalistik. Pasti banyak kan yang belum tahu kode etik jurnalistik itu apa. Mari aku jelaskan. Nah, kode etik jurnalistik itu merupakan seperangkat prinsip atau standar moral yang mengatur para perilaku dan praktik jurnalistik dalam melakukan tugas mereka. Nah, ini termasuk prinsip-prinsip seperti keadilan, kejujuran, terus juga ada independensi, dan yang terakhir yaitu menghormati privasi individu ataupun narasumber. Nih, kode etik itu membantu menjaga integritas dan kepercayaan pada publik terhadap profesi jurnalistik. Tadi kan kita udah dengerin penjelasan tentang apa sih jurnalistik itu, cakupannya kayak gimana aja, kegiatannya apa aja, dan juga udah dengerin penjelasan tentang kode etik seorang jurnalis. Nah, biar makin jelas gimana sih penerapan sebagai seorang jurnalis itu, kita punya salah satu contoh berita yang dihasilkan oleh seorang jurnalis. Judulnya, Korupsi 2,4 triliun rupiah, ex-pejabat China dihukum mati. Dalam menulis berita, tentunya seorang jurnalis wajib menerapkan beberapa kode etik yang tertuang dalam pasal-pasal. Apa aja sih pasal yang menjelaskan tentang kode etik seorang jurnalis? Yuk simak penjelasan berikut ini. Pasal 1 berbunyi, wartawan Indonesia bersikap independen menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Nah, dari contoh berita tadi sudah menerapkan pasal ini ya, karena berita yang disajikan itu sudah akurat karena dilansir dari CCTV, salah satu stasiun televisi di China. Pasal 3, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Nah, dari isi berita yang dijadikan sebagai contoh tadi sudah menerapkan pasal-pasal yang tertuang dalam pasal 3 ini. Pasal 4. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Dari berita yang dijadikan sebagai contoh tadi tentunya sudah menerapkan pasal ini, yaitu tidak membuat berita bohong. Pasal 6 berbunyi, wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Pasal 8 berbunyi, wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seorang atau dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Pasal 9 berbunyi, wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya kecuali untuk kepentingan publik. Nah,
dari contoh berita tadi yang udah kita paparin dan udah kita jelasin nih pasal-pasalnya, itu udah sesuai nih dengan penerapan kode etik jurnalis. Dari penulisan berita juga udah sesuai nih dengan panduan SEO atau teknik untuk memudahkan pencarian kata kunci dalam menulis berita online. Nah, dari panduan SEO itu sendiri dari berita online yang kita ambil, yang pertama nih udah ada judul berita, teras berita, kemudian dan ada tubuh berita. Nah, dari panduan SEO sendiri, dari judul itu tidak boleh melebihi dari 60 karakter ya. Ini bisa dilihat dari teman-teman tadi yang bisa kita baca, yakni judulnya adalah korupsi 2,4 triliun rupiah, ex pejabat Cina dihukum mati. Nah, yang kedua juga ada judulnya juga udah mengandung kata kunci. Kata kuncinya tuh udah basic banget, yakni yang pertama dilihat dari judul, yakni ada China, korupsi, penyuapan, dan hukuman mati. Nah, selanjutnya ada dalam paragraf pertama juga tidak lebih dari 160 karakter. Mungkin itu aja beberapa dari panduan SEO dalam berita. Mungkin Kenapa ya tadi? Apa ya? Mungkin sang fajar. Salah, Oh, bukan, salah. bukan. Kita bukan Kirain konser di musik, sini. kirain Bukan, lagu. bukan. Mungkin Serius ya, serius. mungkin apa itu berarti, Mbak? Mungkin itu tadi penjelasan dari kami. Mengenai penerapan kode etik jurnalistik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi